Tapi Prof. Mahfud tidak berpikir bahwa ketika punya kendaraan politik, ada mesin partai yang bekerja, itu akan memudahkan langkah Prof. Mahfud ke depan. Apakah itu ketika mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden lagi? Enggak, saya enggak berpikir begitu. Karena sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu bukan hanya partai politik. Kalau Anda lihat sekarang di kabinet saja, kan 14 orang itu bukan partai politik, betul-betul orang profesional, gitu kan. Kiai Ma'ruf Amin tuh bukan orang partai politik. Jadi bisa di luar partai politik agar kita menunjukkan kualitas yang benar dan kesungguhan. Masyarakat akan mendorong untuk masuk ke mekanisme konstitusional yang tersedia. Ada sih yang mengojok-ojok saya, Mbok, ke partai politik itu aja gitu. Saya membayangkannya saya jadi partai politik, mikirkan uangnya partai, mikirkan ini, mikirkan itu. Ndalah saya bilang. Ngomong-ngomong soal eksistensi nih, Prof. Mahfud, pasti pendukungnya Prof. Mahfud ini tetap menginginkan supaya Prof. Mahfud itu tetap eksis di kancah perpolitikan nasional, supaya kalau misalnya nanti maju lagi di 2029 ya orang tetap ini Pak Mahfud begitu kan. Jadi apa yang bisa diharapkan masyarakat pendukungnya Pak Mahfud tentang langkah politik Pak Mahfud ke depan? Adakah target-target khusus? Pilkada misalnya tertarikkah atau apa? Enggak, saya tidak merencanakan untuk mengambil posisi-posisi khusus, apalagi ketua partai politik, apalagi pilkada, apalagi calon presiden atau calon wapres, itu enggak lah. Saya tidak punya ini ke situ. Anda tahu juga tahun 2019 ketika saya mau jadi calon wakilnya presiden Pak Jokowi, tetapi tidak jadi detik terakhir, saya juga tidak melakukan apa-apa. Pak Jokowi sendiri yang manggil, Pak Jokowi sendiri yang minta, dan melalui orang-orangnya saya diberitahu saya calon melalui Pak Pratikno, Pak Luhut, dan sesudah itu tidak jadi, Pak Jokowi sendiri yang manggil saya, memberitahu Pak Mahfud tadi tidak jadi. Memang saya yang nyuruh anak-anak itu karena Pak Mahfud surveinya paling tinggi. Dan saya tidak melakukan apa-apa ketika itu. Sehingga saya katakan ketika orang, Pak Mahfud, apakah Anda, nah ini pertanyaannya, apakah Anda tidak sakit hati? Begitu calon presiden sudah diumumkan di mana-mana, tiba-tiba dibilang tidak jadi, sakit hati enggak? Enggak, saya bilang. Bahwa saya kaget ya. Kalau sakit hati enggak, kenapa? Coba Anda bayangkan, Bung Karno itu memerintah selama 22 tahun. Ya kan? 22 tahun. Dijatuhkan begitu saja. Dia sudah punya kekuasaan, dijatuhkan. Nah, saya belum berkuasa kok, cuma dijanjiin lalu enggak jadi, ngapain sakit? Pak Harto berkuasa 32 tahun, dijatuhkan. Betapa sakitnya dia. Saya belum berkuasa, cuma enggak jadi masuk, ngapain sakit gitu. Saya begitu aja di dalam berpikir, dan itu dinamika seperti itu ya pastilah sering dihadapi oleh banyak orang. Dan saya sendiri, karena kebetulan saya selalu berdoa gini ya Allah, bawalah saya masuk ke dalam satu pekerjaan dengan cara masuk yang benar dan bersih. Dan kalau saya keluar nanti, tolong saya lindungi agar saya keluar dengan benar dan bersih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.